Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqullah wa tu'ati la'allakum tuflimun. Ya ayyuhalladzina amantuqallaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada Jumat kali ini kita dapat diberikan kesempatan dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, sampai kepada kita semua para pengikut setianya yang selalu berpegang teguh imannya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya sampai ajal menyebut kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat disebutkan wa ma khalaqtu jin wal insan ila yaumiddin, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Al-Zariyat ayat 56. Ibadah adalah sebab utama yang mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Tidak ada kehidupan yang layak dan kekal selain kehidupan akhirat. Ibadah sejatinya merupakan sebuah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan sebuah bentuk interaksi kita secara langsung kepada Sang Pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan umatnya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Walaupun saat ini kita menghadapi fase sulit di tahun 2020, terdapat berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita umatnya. Yang pertama, ada namanya kebakaran. Kemudian longsor, banjir, ledakan bom di Lebanon yang kemarin, dan juga wabah virus COVID-19 sejak pada akhir 2019 sampai dengan sekarang. Semoga Allah mengangkatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimatullah, kita dapat memandang hal ini dalam dua perspektif pandangan, yaitu kita dapat memandangnya sebagai suatu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua guna menaikkan derajat keimanan kita di matanya. Ataukah ini merupakan suatu azab yang pedih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai bentuk teguran atas kemaksiatan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Na'udzubillahi min zalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, walaupun saat ini kita terjebak di dalam berbagai banyak cobaan dan ujian, namun alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat menikmati kembali kelezatan beribadah. Kelezatan beribadah di masjid, kelezatan beribadah umroh, bahkan haji. Jamaah Jumat yang berbahagia, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian ini. Di antaranya, kita diingatkan untuk selalu bersabar serta bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Sabar dan syukur merupakan suatu pondasi penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam mengurangi beban kehidupan dunia. Jika kita tidak memiliki sifat sabar dan rasa syukur, maka pastinya kita selalu dihantui dengan rasa cemas, rasa kepenatan, kesusahan, dan bahkan rasa kesedihan. Sebaliknya, jika kita umat muslim menanamkan dalam diri kita rasa syukur dan rasa sabar, maka kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar di kehidupan akhirat. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan kita bahwa kita merupakan makhluk yang sangat lemah, tak berdaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena makhluk kecil, banyak nyawa yang melayang, banyak orang yang sakit hingga tidak sempat lagi untuk melakukan ibadah. Sehingga
dengan adanya wabah ini dapat mengikis habis kesombongan dan keangkuhan manusia. Dahulu sebelum adanya wabah ini, kita jarang untuk membersihkan diri kita, menjaga sekitar lingkungan kita, kebersihan lingkungan kita yang seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah adanya pandemi ini, yang dahulunya mengacukan hal-hal ini menjadi sosok yang berbeda. Yang dahulunya kita mengacukan hal-hal ini, sekarang kita menjadi sosok yang berbeda, menjadi orang yang menjaga kebersihan. Dahulu juga masjid-masjid kosong ditinggal jamaahnya, tetapi sekarang semua orang menangis, sedih ketika masjid ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu banyak orang yang berbuat maksiat, tidak takut akan kematian, menganggap diri mereka kebal. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati-hati mereka, maka semuanya akan berubah drastis. Yang dahulunya lalai dalam sholatnya, selalu berbuat maksiat, kini kembali mendekatkan diri ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang sangat mulia, maha besar Ia dengan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang dapat membolak-balikan hati seorang insan. Adanya virus ini jangan dianggap sebelah mata, teman-teman semua. Karena bagi orang mukmin, adanya virus ini merupakan sebagai ujian untuk mereka guna mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan derajat yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, beribadah di rumah dengan keluarganya. Tidak keluar rumah bukan berarti kita tidak bisa beribadah di rumah. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak ilmu kita dengan cara membuka Al-Quran, membaca Al-Quran dan hal-hal peribadatan lainnya. Jemaah Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah Covid ini juga berdampak dengan pembatalan pemberangkatan haji. Pembatalan pemberangkatan haji ini tidak semata-mata dilakukan oleh pihak Arab Saudi, karena hal ini memicu dengan adanya virus COVID-19 ini. Pemerintah Arab Saudi mengimbau agar kita tahun 2020 ini tidak berangkat haji dan hanya diberangkatkan sekitar 1.000 kloter jamaah haji dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Hal itu tentunya merisaukan bagi semua jamaah haji yang telah menunggu bertahun-tahun guna berangkat menuju seruan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Tetapi hendaknya bagi seorang muslim yang taat, kita tidak boleh berlarut dalam kecemasan dan dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha adil, maha besar dan maha agung Ia. Allah Subhanahu wa taala telah menerima kehajian seseorang yang tertunda hajinya hanya dengan niat tulus mereka. Karena saat kita berniat untuk berhaji, maka hati kita harus tulus, niat kita harus tulus. Kita harus berlapang dada menerima segala resiko yang ada. Seorang jemaah haji menggunakan kain ihram yang dililitkan ke tubuhnya sebagai filosofi kembalinya dirinya ke dalam keadaan fitrah nantinya, yaitu menjadi seorang mayat. Sehingga bagi seorang muslim yang taat, tentunya dia tidak keberatan dengan tidak diberangkatkan hajinya, karena ia telah mengetahui bahwa pahala hajinya telah diterima. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilahu innahu huwas samiun alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bil huda wa dil haq liyudirullah ala dikulli hayy wala karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat
yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sidang Jum'ah yang kedua ini, marilah saya menarik kesimpulan dari pembahasan kita yang pertama. Jemaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita menjadi seorang muslim yang selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada ajaran Allah dalam kondisi dalam keadaan apapun. Saat wabah COVID-19 seperti sekarang ini menyerang, bukan berarti kita tidak bisa untuk menunaikan ibadah kita. Kita tetap bisa untuk menunaikan ibadah kita. Kita diperintahkan untuk berdiam diri di rumah. Mengikuti anjuran pemerintah bukan berarti pemerintah melarang kita untuk melakukan ibadah di luar. Tetapi kita lebih dianjurkan untuk melakukan beribadah di rumah guna mengurangi resiko agar kita tidak terkena penyakit atau tidak kita terpapar oleh virus 19 ini, COVID-19 ini. Di rumah juga kita dapat lebih memaksimalkan ibadah kita. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah dengan keluarga, sholat berjamaah dengan keluarga, kemudian membaca Al-Quran dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min ummal amwat innaka sami'un min quribul mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Innallaha ya'muru bil adil wal insan wa iyatil zikir qurba wa yanha 'ainil fasai wal munkar wal bagi ya idzukum la'allakum tadzakkarun. Azakirullahal azim yazkurkum wa syakuru ala ni'amil zazikum wasallah min fadli yahtikum wala zikrullahi akbar hakimi sholah.